Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprili Kurnia Fatmawati. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi preposition and determiner. 1. Preposition. Preposition yang saya jelaskan yaitu in, on, at. Preposition dapat digunakan untuk menyatakan 4 hal, yaitu posisi, lokasi, waktu, dan transportasi. Pertama, preposition untuk menyatakan posisi. 1. In. Digunakan untuk menyatakan benda yang berada di dalam sesuatu atau inside. Contoh, a pen is in my bag. 2. On. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada di atas atau on top. Contoh, a lamp is on my desk. 3. At. Digunakan ketika berbicara tentang sesuatu dan di sana kita melakukan aktivitas. Contoh, I was at the gym for 3 hours. Aktivitasnya adalah olahraga. Kedua, preposition untuk menyatakan lokasi. 1. In. Digunakan untuk menyatakan negara, kota, lingkungan sekitar, dan arah. Contoh, I live in England. My sister is in Paris. I grew up in Clifton and in North. 2. On. Digunakan untuk menyatakan jalan, streets or road. Contoh, on Park Street, on Reno Road. 3. At. Digunakan untuk menyatakan alamat lengkap. Ketiga, preposition untuk menyatakan waktu. 1. At. Untuk menyatakan waktu yang spesifik, misalnya jam. Untuk menyatakan sesuatu yang diikuti dengan kata malam atau night. Contohnya, at 2 o'clock, I don't sleep very well at night. 2. On. Digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Contoh, on Sunday, on the 20th of February. 3. In. Digunakan untuk menyatakan bulan, musim, tahun, dekade, abad, periode waktu yang lama, sesuatu yang diikuti dengan kata pagi, siang, morning, afternoon. Contohnya, my birthday in April, in summer. Keempat, preposition untuk menyatakan transportasi. 1. In. Digunakan untuk menyatakan transportasi yang ketika dinaiki, kita duduk diam dan tidak leluasa untuk berpindah. Contohnya, in a car, in a taxi. 2. On. Digunakan untuk menyatakan transportasi yang ketika dinaiki, kita dapat bergerak, berjalan, dan leluasa untuk berpindah. Contohnya, in a bus, in a plane. Juga untuk transportasi yang dinaiki, maka kita berada di atasnya. Contohnya, in a bike. Pembahasan yang kedua yaitu determiner. Determiner yang akan saya jelaskan adalah a, an, the. Pertama, a or an. Pada sebuah kalimat atau frasa terdapat dua rumus atau ketentuan yang berbeda dalam penggunaan a or an. Rumus pertama, an plus kata benda yang diawali huruf vokal. Huruf vokal itu adalah huruf yang terdiri dari A, E, I, O, U. Contoh, an umbrella. Termasuk kata benda yang diawali huruf konsonan, tetapi dalam pengucapannya seperti huruf vokal. Contohnya, I need an X-ray. Menggunakan an bukan e, karena X ketika diucapkan yang terdengar terlebih dahulu adalah huruf E. Rumus kedua, a plus kata benda yang diawali huruf konsonan. Semua huruf selain huruf vokal itu adalah huruf konsonan. Contohnya, a cat. Termasuk kata benda yang diawali huruf vokal, tetapi dalam pengucapannya itu seperti huruf konsonan. Contoh, I go to a university. Menggunakan e, bukan en. Karena huruf pertama kata university jika diucapkan terdengar huruf konsonan Y atau W. Terdapat peraturan penggunaan e or en. 1. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang umum atau in general. Contoh, I need a pen. Pen yang dimaksud adalah pen dalam artian umum, tidak ada pengkhususan. 2. Ketika memperkenalkan sesuatu untuk pertama kali. 3. Ketika membicarakan tentang pekerjaan. Contoh, I'm a teacher. 4. Ketika ingin mengatakan satu dalam angka yang besar. Contoh, I need 100 roses. 5. Menyatakan berapa banyak waktu.
Contoh, I go to the gym twice a week. Kedua, the. Terdapat peraturan dalam penggunaan the. 1. The digunakan untuk menyatakan sesuatu yang spesifik. Contoh, yes, I bought the sofa. 2. Digunakan untuk menyatakan sesuatu untuk kedua kalinya. 3. Mengikuti kata yang superlatif. Contoh, the smartest. 4. Mengikuti kata yang menyatakan grup dalam lingkungan sosial. Contoh, the rich. 5. Ketika sesuatu hanya ada satu-satunya. Contoh, the government, the queen, the king. 6. Mengikuti negara yang terdiri dari banyak negara bagian. Contoh, the United Kingdom. 7. Mengikuti suatu instrumen. Contoh, the piano. 8. Mengikuti kata pagi, siang, sore. Contoh, in the morning, in the afternoon, in the evening. Pengecualian untuk night karena tidak diawali dengan the, melainkan diawali dengan at. 9. Mengikuti sesuatu yang hanya ada satu atau satu-satunya. Contoh, the Taj Mahal. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.